Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, guru-guru SMA, SMK, SLB seprovinsi Gorontalo. Jadi waktu yang lalu kita sudah membahas budaya kerja UC2 3AS. Itu terdiri atas 6 karakter. Nah, hari ini kita akan membahas budaya kerja yang kedua, ada 5 karakter, yaitu TDK 2 JU. Jadi budaya kerja ini sangat penting untuk diinternalisasi kepada kepala sekolah dan juga pegawai Dikbudpora, dan juga guru-guru, pengawas, dan juga kepada siswa, agar dihasilkan SDM yang profesional dan unggul ke depan. Nah, hari ini kita akan membahas 5 karakter, yaitu TDK 2 JU. TDK 2 JU ini adalah terdiri dari nilai-nilai karakter, tanggung jawab, disiplin, kinerja, kerjasama, dan jujur. Nah, jadi nilai karakter ini kita harus pahami, kemudian itu harus masuk ke dalam hati, internalisasi ke dalam hati, sehingga dia akan menjadi tindakan nyata atau perbuatan kita sehari-hari. Nah, sehingga dengan demikian nilai-nilai itu akan menjadi kebiasaan dan budaya kerja kita, ya. Jadi kalau kebiasaan itu dilakukan kurang lebih 3 minggu, dilakukan berulang-ulang, dia akan menjadi budaya, ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi dalam kehidupan kita selalu memikul tanggung jawab. Kita akan terus-menerus melakukan aktivitas kecil maupun yang besar sebagai bentuk kewajiban yang kita emban. Nah, bila kita tidak melakukan kewajiban kita ini akan berdampak negatif. Kita akan rasakan dampak negatifnya. Nah, dengan kita melakukan tanggung jawab yang diemban, justru kita akan menjadi utuh, ya, dan mampu berperan dalam kehidupan apapun bentuk dan hal-hal yang kita lakoni. Nah, dengan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan disadari maupun tidak, kita pasti akan berkembang dengan segala kemampuan yang kita miliki. Nah, ini kita ibaratkan seperti mutiara. Itu akan indah pada saat tanggung jawab dijalankan dengan menjadi perhiasan, ya, di kalung, di gelang, dan juga di cincin. Bukan sekedar menjadi mutiara yang tenggelam dalam cangkang tiram di dasar laut. Jadi dia diibaratkan sebagai mutiara yang bila kita sudah pakai di dalam kalung dan sebagainya, itu memperlihatkan keindahan. Nah, itulah nilai dari tanggung jawab itu. Dengan melaksanakan sepenuh hati setiap tanggung jawab yang diberikan, maka kita akan jadi mutiara indah yang akan terus mengkilap dalam setiap episode kehidupan yang kita jalani. Karena itu, hanya dengan selalu melakukan kebiasaan positif dengan kesadaran penuh dilakukan secara terus-menerus, maka sikap tanggung jawab akan menjadi ciri khas yang dapat membawa diri pada kehidupan yang lebih baik dan lebih bermutu. Jadi dengan kita bertanggung jawab, maka ini akan berdampak pada karir kita ke depan. 3.
Nah, nilai karakter yang kedua yang kita bahas selanjutnya adalah D. D ini adalah disiplin. Jadi disiplin ini adalah taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Jadi disiplin ini adalah kepatuhan kita pada peraturan yang ada. Orang-orang yang berprestasi biasanya memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat sebagai modal dalam pencapaian tujuan. Hampir semua tokoh atau pengusaha yang sukses itu memiliki semangat dan disiplin yang tinggi. Contohnya Thomas Alva Edison yang melakukan percobaan dan mengalami kegagalan ribuan kali untuk bisa menciptakan bola lampu listrik. Tetapi dengan kedisiplinan dia, akhirnya dia bisa menjadi penemu bola listrik itu. Demikian juga Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, pada usia 22 tahun dia sudah berupaya untuk menjadi presiden. Nah, kemudian selama 29 tahun itu dia lakukan terus-menerus upaya itu, dan umur 51 tahun dia menjadi Presiden Amerika Serikat. Demikian juga Rudy Hartono, pemain bulu tangkis juara All England 8 kali. Nah, setiap dia mengalami kekalahan, dia tidak menjadi putus asa, tetapi dia menjadi bersemangat untuk terus memperbanyak latihannya. Nah, sehingga dengan demikian dia menjadi juara All England. Nah, disiplin ini adalah ongkos yang harus kita bayar untuk sukses. Kebiasaan terbentuk dari diri kita, kemudian kebiasaan membentuk kita. Nah, ini yang dinamakan dengan disiplin. Ya. Selanjutnya nilai karakter yang ketiga, kinerja. Ya. Jadi kinerja ini merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dimiliki dari hasil kerjanya. Jadi kinerja ini dalam bahasa Inggris dia dinamakan performance atau prestasi, jadi hasil kerja. Kinerja ini adalah salah satu kumpulan total dari kerja yang kita lakukan, yang ada pada diri pekerja. Nah, misalnya tukang batu itu di dalam bekerja harian dia harus menyusun 1000 batu. Nah, kemudian dia mendapatkan gajinya 150.000. Nah, itu merupakan kinerja dia, ya, sehingga tersusun batu itu. Nah, kalau kinerja guru itu dia harus mempersiapkan bahan ajar, merencanakan pembelajaran, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Dari hasil kegiatan yang dilakukan ini, maka kinerja dari guru itu akan menghasilkan siswa yang cerdas dan berkarakter. Nah, kinerja ini terdiri atas input, proses, output, outcome, impact, benefit, dan impact. Nah, misalnya kita mau bangun RKB yang baru. Nah, inputnya itu adalah anggaran, kemudian ada tukangnya di sana, kemudian diproses, dibangun. Ini merupakan proses, sehingga outputnya adalah RKB yang baru itu. Nah, outcome dari RKB ini adalah peningkatan asesmen kompetensi minimum. Kemudian benefitnya adalah APK dan APM meningkat, dan dampaknya adalah indeks pembangunan manusia kita meningkat. Jadi ini yang dinamakan kinerja, ya. Ada input, ada proses, output, outcome, benefit, dan impact. Ya. Kemudian kita bahas nilai kinerja keempat, K, yaitu kerjasama. Nah, kerjasama ini adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama ini
atau bekerja sama ini tentu berbeda dengan sama-sama bekerja atau bekerja bersama-sama atau mengerjakan bersama. Jadi bekerja sama di sini kita harus sinergi. Sinergi itu hasilnya itu hasil dari bagian-bagian lebih kecil daripada hasil kedua kegiatan itu kalau dia dijumlahkan. Jadi misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu belum sinergi, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 5 itu yang dinamakan sinergi. Nah, kemudian di dalam bekerja sama ini juga di sana harus terjadi saling membantu, kemudian saling menghormati, penuh kesadaran, saling memahami, saling pengertian, dan juga berempati, memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi semangat demi kesuksesan bersama. Nah, bekerja sama itu dibangun di atas semangat saling memberikan yang terbaik untuk yang lain. Jadi terjadi mutual simbolisme ya. Mutual simbolisme. Nah, jadi dengan kerjasama ini diharapkan apa yang kita lakukan ini akan berhasil dengan baik. Nah, kita membahas nilai karakter yang kelima ya dari TDK 2Ju, yaitu jujur. Jadi jujur ini kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan. Jadi dengan jujur itu seseorang menyampaikan apa adanya tanpa kepentingan untuk menambah dan mengurangi. Orang jujur itu lurus hatinya. Nah, ketidakjujuran ini akan berakibat ketidaktenangan diri. Jadi orang yang tidak jujur ini akan berakibat pada apapun yang dilakukan itu tidak akan berhasil dengan baik. Kita tidak bisa mengharapkan orang yang tidak jujur itu akan melakukan kreativitas dan inovasi baru, karena orang yang tidak jujur itu dia tidak tenang hatinya. Nah, jadi 5 karakter ini sangat penting ya untuk internalisasi kepada kita semua, kepada kepala sekolah, pegawai Dikbudpora, pengawas, dan juga kepada guru-guru dan juga kepada siswa. Yang diharapkan dengan ini menjadi tindakan nyata kita, perbuatan kita sehari-hari, maka otomatis akan lahir SDM yang unggul, profesional, cerdas, dan akan berhasil dalam meniti karirnya ke depan. Jadi inilah yang kita harapkan dengan penerapan budaya kerja TDK 2Ju ini. Dan kita yang yang lalu sudah membahas UC2 3AS TDK 2Ju. Jadi ada 15 nilai karakter yang diharapkan ini diinternalisasi di semua sekolah. Nah, sehingga kita harapkan ini akan menyebabkan mutu pendidikan yang kita laksanakan sekarang ini akan meningkat dengan lompatan-lompatan yang besar. Nah, sehingga diharapkan ke depan akan lahir ya siswa yang juara, kemudian juga guru-guru dan kepala sekolah yang akan bersaing dengan di nasional. Nah, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.